Posisikan kepala bayi dengan posisi menghidup, kepala agak ekstensi dengan mengganjal bahu. Ya, ekstensi itu gini ya. Jadi si kain ini di sini di belakang jadi kan dia apa ya, nyala gitu loh. Jadi kan apa namanya, untuk dia bernapas tuh leluasa. Selanjutnya gunakan alat penghisap lendir dili dengan cara isap lendir dari mulut lalu hidung. Lakukan penghisapan lendir pada saat alat ditarik keluar, tidak pada saat memasukkan alat. Masukkan alat ke dalam mulut bayi tidak lebih 5 cm. Selanjutnya gunakan bola karet. Jadi masukinnya tuh kan nggak apa-apa, nggak sampai tenggorokan. Jadi kan biasanya dia tuh bayi itu lendirnya tuh nyangkut di apa ya, tenggorokan agak dalam gitu. Jadi nggak apa-apa sampai segini. Masuk. Jadi bukan kayak formalitas aja kalau ke bayi beneran. Karena kalau bayi beneran dia beneran ada lendirnya kadang. Makanya dia sih biasanya ada pasien bilang kok napasnya kayak sesek ya, kok kayak gerok-gerok ya gitu. Iya, karena si lendirnya itu ya yang masih nyangkut. Selanjutnya keringkan dan rangsang taktil. Keringkan dengan kain ke-1 mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan untuk merangsang bayi bernafas. Jadi gini ya, untuk ngeringinnya nanti gini. Nih. Ya, terus tuh gitu. Nah, ini langsung diangkat tuh kain. Ini kan di sini, terus di sini ganti barulah ganti yang ini tadi. Gitu ya. Dan lakukan rangsang saktil lainnya seperti menyentil atau menepuk telapak kaki. Ini kan di belakang ini. Ini jadi dirangsang tuh di sini juga, terus sama ini juga. Tuh. Singkirkan jadi jangan dilap ya. Atas kain kedua. Selanjutnya selimuti bayi dengan kain kedua kecuali wajah dan dada tetap terbuka untuk memudahkan memantau pernapasan bayi. Atur kembali posisi kepala bayi. Selanjutnya lakukan penilaian bayi. Setelah melakukan langkah awal, lakukan penilaian pada bayi. Apakah bayi bernafas normal, tidak bernafas, atau megap-megap. Lihat jam. Dah, jantungnya 80. Pasang sungkup, pilih sungkup sesuai ukuran dengan bentuk anatomis. Lalu pegang sungkup menutupi dagu, mulut, dan hidung. Nih, ya. Piringmu harusnya di samping ya, ucapan ini. Pompa balon dengan tekanan 30 cm air. Lalu lihat apakah dada bayi mengembang pada saat dilakukan tiupan. Jadi sebenarnya nanti pas ujian coba ibu cari yang lebih ini ya, apa checklistnya yang pas itu dulu. Jadi pertama tuh sebenarnya uji coba dulu. Uji coba tuh 2 kali aja. Jadi untuk memastikan dia tuh masuk apa enggak. Jadi jangan langsung 30. Kan nggak tahu udah 30 tapi ternyata nggak masuk. Jadi pertama tuh 2 kali dulu. Pertama 2 kali. Terus nanti lihat nih pas kita pencet dia kembali nggak dan ini mengembang nggak. Kalau misalkan ini mengembang berarti dia masuk. Baru kita lakukan tadi si ventilasi 20-30 kali. Next. Jika bayi megap-megap atau tidak bernafas, lakukan ventilasi. Ventilasi setiap 30 detik, hentikan dan lakukan penilaian ulang nafas. Ya, ini kan misalkan kita ini si penolong melakukan ventilasi. Setelah dilakukan tadi kan tekan 1 tekan lepas, 2 tekan lepas. Nah, itu misalnya selesai 30, dia ngecek frekuensi jantung lagi fungsinya si asisten tadi ya. Tapi ini tuh sebenarnya nggak dilepas ya. Nah, itu tetap gini aja. Jadi biar ini mau cek. Dah, next. Jika bayi mulai bernafas normal atau tidak megap-megap dan atau menangis, maka hentikan ventilasi secara bertahap, kemudian lanjutkan asuhan pasca resusitasi. Ya, asuhan pasca resusitasi itu kayak bayi baru lahir normal ya. Udah selesai. Baru. Udah. Sama aja urutannya. Jadi tinggal kalian menghafal
bakal benar-benar urutannya mulai dari cuci tangan kayak gitu. Tapi tetap ya ada apa namanya komunikasi. Jadi komunikasi seolah ibu ini bayinya belum langsung menangis, jadi kita harus melakukan tindakan. Kita mohon izinnya ibu, mohon doanya juga supaya adiknya juga selamat gitu. Jadi kita baru melakukan penolongan. Ya kan? Kalau cuci tangan itu kan sebenarnya kita habis nolong persalinan otomatis sudah pakai handscoon ya. Tapi karena itu ujiannya nanti posisinya langsung resusitasi, berarti langkah awal tetap cuci tangan, pasang APD yang lengkap. Itu ya. Soalnya nanti jadi nilai kalian juga. Bu, yang kalau nafasnya udah normal, hentikan ventilasi secara bertahap itu dikurangin apa gimana? Jadi misalkan dia ini udah selesai, kalau misalkan dia udah 100 nggak usah dilakukan. Oh. Kalau misalkan dia tetap tidak bernapas berarti harus rujuk untuk dilakukan tekanan ventilasi yang lebih lagi di rumah sakit. Ada lagi? Kalau tidak ada langsung praktik aja. Penekanannya itu 2 kali ya. Jadi gini. Tekan lepas Tekan lepas, tekan. Jadi satu tekan lepas, 2 tekan lepas, 3 tekan lepas. Itu ya. Ini tuh udaranya masuk, makanya nggak ngembang, jadi ngembang, jadi nggak ketahuan. Sebenarnya kalau memang kantong dadar, dia tuh ngembang dadanya. Pakai oksigen. Tapi itu juga nggak bisa di. Nggak pakai ini lagi. Kita pakai oksigen terus rujuk. Oh, tetap dirujuk. Iya. Iya. Jadi tunggu oksigen dulu, nanti observasi, misalkan ada ini, kalau tidak ada berarti rujuk. Maksimalnya berapa kali? Oksigennya itu ventilasi 2 kali. Kalau misalkan 2 kali gagal berarti rujuk. Karena dia berarti kan udah komplikasi nanti, udah di luar memang. Coba lagi. Nanti bahaya di bayinya. belum Jadi lahir. mau kita berapa Iya. kali ventilasi kan sebenarnya kan harus RJP bayi juga. Iya. Sedangkan itu bukan wewenang kita lagi ya, itu harus dipantau sama dokter. Bu, kira-kira itu kan tadi